kasih untuk peserta didik kami kelas 5. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar melalui video pembelajaran, berkatilah mereka supaya apa yang akan mereka pelajari dapat mereka terima dengan baik dan dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu kasihi, apa kabar? Ibu harap kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini kita akan masuk pembelajaran yang kelima dengan tema Daud Sang Pemimpin. Nanti kita akan melihat siapa itu Daud, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin. Anak-anak Ibu kasihi, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi oleh Allah. Ya, tokoh Alkitab artinya di dalam kitab suci, Daud ini adalah salah satu tokoh yang paling terkenal karena banyak hal yang dia lakukan ketika dia masih menjadi seorang gembala, kemudian dari seorang gembala dia diangkat menjadi seorang pemimpin dan menjadi pemimpin yang baik, walaupun sebagai manusia dia juga akhirnya melakukan suatu kesalahan. Anak-anak Ibu kasihi dalam Tuhan, Daud ini juga termasuk salah satu orang termasyhur dalam iman. Artinya dia punya iman yang kuat kepada Allah, ya. Punya iman yang mendalam kepada Allah yang bisa dilihat di dalam Ibrani bab 11. Kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, Daud juga menjadi tokoh yang penting dalam sejarah keselamatan. Di dalam sejarah keselamatan mulai dari kitab Kejadian, ya, kitab pertama kali, kitab sejarah, kemudian Keluaran, Ulangan, Bilangan dan sebagainya. Daud itu menjadi salah satu tokoh yang membawa bangsa Israel untuk memperoleh kejayaannya pada masa Raja Daud ya. Karena Raja Israel yang pertama itu adalah Raja Saul ya. Daud ini adalah raja kedua bangsa Israel. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, kita akan melihat di sini Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Ya, Daud ini dikisahkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dia menjadi nenek moyang. Nenek moyang itu kalau kita sehari-hari itu berarti nenek moyang itu artinya orang tuanya, orang tua kita seperti itu ya. Jadi sebelum Yesus lahir, Daud sudah terlebih dahulu ada sehingga Yesus sering sekali disebut sebagai anak Daud karena berasal dari keturunan Daud. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Jadi Daud ini dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah sendiri sehingga berkenan di hati Allah. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, ia adalah anak ke-8 sekaligus anak bungsu Isai dan ibunya Nahas. Jadi Daud adalah anak ke-8. Dia punya orang tua Daud itu namanya adalah Isai dan ibunya Nahas, orang berasal dari Bethlehem. Itu bisa kalian baca di dalam 2 Samuel bab 17 ayat 25. Ya. Jadi di situ nanti ini bukti ayat yang membuktikan bahwa Raja Daud itu atau Daud ini adalah anak bungsu Isai dan ibunya Nahas. Nah, saudara laki-lakinya adalah Eliab, Abinadab, Sahmah, dan 4 saudara lainnya yang tidak disebutkan namanya. Jadi Daud itu adalah anak ke-8 ya, dan punya terdiri dari 8 saudara, dia anak yang bungsu. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, secara fisik ya, secara badan, Daud itu digambarkan sebagai pria yang tampan dan rambutnya merah. Jadi punya fisik yang bagus. Dia adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang. Gembala itu tugasnya ya menggembalakan domba-domba, menuntun domba-domba, memberi makan, menjaga, sehingga dombanya aman dari segala mara bahaya dari binatang buas.
Nah, dia juga punya kemampuan berperang karena beberapa kali ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan dombanya. Ya, itu ada di dalam Samuel bab 17 ayat 34 sampai 35, itu bisa kalian baca sendiri di rumah. Itu kemampuan yang dimiliki oleh Raja Daud. Nah, selain itu, ia juga memiliki keterampilan memainkan suling dan kecapi. Dia punya kemampuan memainkan alat musik. Jadi dia dikaruniai kemampuan untuk menjadi seorang gembala, punya kemampuan untuk berperang, punya kemampuan untuk memainkan alat musik yaitu suling dan kecapi. Dan Ibu yakin anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, terutama untuk kelas 5, kalian juga punya kemampuan-kemampuan yang dianugerahi oleh Tuhan di dalam hidupmu, di dalam pribadimu. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, Daud pertama kali muncul itu di kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Seperti dilihat di gambar. Ya. Jadi Samuel ini adalah seorang imam, sedangkan Isai ini adalah bapaknya Daud. Jadi Daud ini dipilih oleh Allah menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu menggantikan Raja Saul. Daud sering kali diminta datang ke istana untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul ketika ia merasa tertekan. Sehingga karena sering main ke istana, Raja Saul mengenal Daud dengan baik, ya. Jadi Daud itu adalah seorang pemimpin militer yang hebat. Pemimpin militer itu pemimpin dalam berperang itu dia punya kemampuan yang sangat hebat. Daud menang melawan Goliat, tentara Filistin. Goliat ini badannya besar, dia adalah seorang tentara Filistin yang ditakutin oleh banyak orang. Namun karena Daud ini menaruh kepercayaan kepada Allah yang memberi kemenangan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga ketika dia berperang melawan Goliat, tentara Filistin ini, Daud bisa menang. Ya, Daud memperoleh kemenangan dan akhirnya tentara Filistin itu dikalahkan oleh Raja Daud. Jadi setelah itu Daud diangkat menjadi raja. Jadi setelah Saul ditolak Tuhan, ia menjadi begitu membenci Daud dan berulang kali berusaha membunuh Daud. Jadi Raja Saul ini walaupun dia sudah memimpin bangsa Israel sebagai raja yang pertama, namun Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul sehingga ia mengangkat Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul. Namun demikian, Daud justru bersahabat dekat dengan Yonatan, anaknya Saul. Jadi Raja Saul punya anak namanya Nathan atau Yonatan. Nah, dia ini adalah sahabatnya Daud. Setelah kematian Saul, Daud pergi ke Hebron. Di sana ia diurapi menjadi raja Yehuda. Menurut perintah Tuhan, saat itu usianya kira-kira 30 tahun. Nah, kemudian pada saat Daud akan dilantik menjadi raja, terjadilah perang sipil antara pasukan yang mendukung Daud dan orang-orang yang mendukung Isobed, anak laki-laki Saul, untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan atas Israel selama 7,5 tahun. Jadi sebelum Daud ini diangkat menjadi raja Israel yang kedua, sempat ada perang sipil antara anaknya Saul yaitu Isobed dan juga Daud untuk menggantikan Raja Saul. Jadi itu berlangsung selama 7,5 tahun. Anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, seiring perjalannya waktu, banyak pihak yang kemudian mendukung Daud. Sehingga setelah kematian Isobed, Daud diurapi menjadi Raja Israel. Jadi Daud menang atas melawan Isobed tadi. Jadi saat menjadi raja, Daud memindahkan pusat kerajaan dari Hebron ke Yerusalem sebagai orang yang dipilih Allah. Ternyata Daud juga jatuh ke dalam dosa. Walaupun Daud itu adalah orang yang pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja di Israel, namun Daud juga sebagai manusia, dia jatuh ke dalam dosa. Kita akan melihat dosa apa yang dilakukan oleh Raja Daud ya. Dosa yang pertama, dia berzina dengan Batseba.
ya, Bathsheba ini kurang T-nya. Istri Uria, seorang tentara. Dia berzina, artinya dia selingkuh dengan istri orang lain dengan cara dia mengirim Uria ke medan perang sehingga Uria meninggal dan dia bisa mengambil Bathsheba untuk menjadi istrinya. Kemudian dosa yang selanjutnya menghitung prajurit. Menghitung prajurit ini artinya menjadi dosanya itu karena dia prajurit-prajurit yang ada itu hitung-hitungan dia membuatnya. Seperti itu, menghitung prajurit. Kemudian bertindak dengan kejam. Ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi dalam Tuhan, berikut ini adalah karakter Daud yang pantas kita contoh. Jadi kalau yang tadi dosa-dosa yang Daud buat itu jangan kita tiru, jangan kita contoh. Yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari Raja Daud adalah Daud seorang pendoa dan amat mengasihi firman Allah. Seorang pendoa dan amat mengasihi firman Allah. Artinya Daud ini punya menjadi orang yang sering berdoa, mendoakan orang lain, kemudian dia sangat firman Tuhan itu yang ada di dalam kitab suci, dia sangat mengasihi itu dengan cara apa? Dia baca, dia dengarkan, kemudian dia laksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu juga dengan kita. Kita harus menjadi pendoa, harus sering berdoa, rajin-rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Daud itu pemaaf dan menghormati orang yang diurapi Allah. Jadi Daud itu pemaaf. Pemaaf artinya ketika ada orang yang berbuat salah, dia cepat memberi maaf atau mudah memberikan maaf. Gitu juga dengan kita, kalau kita punya kesalahan atau ada orang yang salah dengan kita, jangan pelit minta maaf dan jangan pelit juga memberi maaf. Anak-anak Ibu kasih dalam Tuhan. Kemudian karakter berikutnya itu adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya kita menjadi orang yang bisa menghargai diri kita, menghargai orang lain, kemudian tidak sombong, ya. Kita punya kemampuan, misalnya punya kemampuan, punya kepintaran, punya kekayaan, tapi kita tidak pamer, ya. Kita tetap menjadi orang yang sederhana. Itu namanya rendah hati. Jadi tidak pamer dengan orang lain. Oh, aku punya ini, punya itu, tidak. Itu namanya orang yang sombong kalau seperti itu. Sementara Daud tidak, ya. Dia tetap rendah hati. Kemudian Daud mau bertobat. Walaupun tadi dia sudah berbuat dosa, namun akhirnya dia bertobat, kembali kepada Allah, mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, dan tidak mengulanginya kembali. Daud juga menyukai musik dan seni yang indah. Daud juga pemberani, ya. Ini juga harus kamu miliki. Pemberani. Pemberani itu bukan berarti ketika ada temanmu menyerang kamu balas serang, bukan, ya. Pemberani itu artinya kamu berani tampil ketika disuruh guru untuk maju ke depan, langsung maju. Tampilkan bahwa kamu bisa. Ketika ada disuruh bernyanyi, nyanyikan, terserah. Mungkin suaranya kurang bagus, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah punya keberanian untuk tampil. Atau disuruh baca kitab suci, kamu harus berani menyampaikan firman Tuhan, karena tidak sembarang orang bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi, yang selanjutnya, Daud murah hati. Murah hati itu artinya tidak pelit, ya. Mudah berbagi dengan orang lain. Ada orang yang butuh bantuan, kita bantu. Ada orang yang butuh hiburan, kita hibur. Itu namanya murah hati, ya. Jadi ini adalah sifat-sifat karakter dari Raja Daud yang bisa kita contoh. Menjadi pendoa, mengasihi firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, pemaaf, menghormati orang lain, rendah hati, mau bertobat, menyukai musik atau menyukai apapun itu yang baik, pemberani dan murah hati. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus kita teladani dari Raja Daud. Anak-anak Ibu kasihi, kita akan melihat di sini seorang pemimpin. Jadi tadi dari yang Ibu jelaskan di sini,
Dari seorang gembala, akhirnya Daud dipilih menjadi seorang raja. Dan ibu yakin dari kalian hanya menjadi mungkin sekarang menjadi anak-anak biasa, nanti kalian suatu saat akan menjadi orang-orang hebat. Mungkin ada yang jadi presiden, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, atau ada yang menjadi pelayan Tuhan. Itu ibu yakin kalau kamu mau berusaha seperti Raja Daud, pantang menyerah dan mengandalkan Tuhan, kemudian memiliki sikap-sikap ini, maka kamu akan bisa mencapai itu semua. Nah, sekarang anak-anak yang ibu kasihi, kita akan melihat seorang pemimpin itu seperti apa. Jadi pembelajaran menjadi pemimpin dimulai sejak dasar, yakni di dalam pendidikan orang tua kita. Karena orang tua itu menjadi contoh bagi kita ya. Seperti di dalam keluarga itu ayah, seorang bapak, itu menjadi pemimpin di dalam sebuah keluarga. Dari karakter bapak kita ini, mungkin kita bisa meniru, bisa melihat, kita bisa belajar juga banyak hal dari orang tua kita, dari ayah kita, dari ibu kita. Sehingga lahirlah seorang pemimpin. Karena seperti sekarang, pemimpin kita, pemimpin Indonesia, ya, pemimpin negara Indonesia itu Presiden Jokowi. Dia juga berasal dari sebuah keluarga. Dan dia belajar menjadi seorang pemimpin pertama-tama kali itu dari orang tuanya. Begitu juga kalian. Kalau kalian punya orang tua, belajarlah hal-hal yang baik dari orang tuamu, sehingga kamu bisa menjadi orang yang hebat. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik dan menanamkan semangat kepemimpinan bagi anak-anaknya. Itu sudah jelas ya. Maka setiap hari kamu disuruh belajar, kamu disuruh sekolah, kamu disuruh bekerja di rumah, itu supaya kamu bisa menjadi orang yang hebat, bisa menjadi pemimpin suatu saat nanti. Paling tidak kamu bisa menjadi pemimpin bagi keluargamu sendiri. Kalau misalnya nanti kamu sudah besar, sudah hebat, sudah punya keluarga sendiri. Jadi orang tua di samping memiliki nilai religius, secara nyata memberi gambaran kepemimpinan bagi seorang anak. Jadi orang tua itu nilai religius itu nilai keagamaan, nilai-nilai yang baik ya. Secara nyata memberikan gambaran kepemimpinan bagi seorang anak. Jadi sering kali makanya ditanamkan nilai-nilai keagamaan, disuruh berdoa, jangan lupa tanda salib, kemudian suruh gereja dan sebagainya. Itu menanamkan nilai-nilai religius itu kepada kalian sebagai anak dan juga kita semua ya. Jadi seorang anak akan merasa aman bersama orang tuanya, itu jelas ya. Ayah ibu adalah pengganti kehadiran Allah sekaligus pemimpin baginya. Jadi ayah dan ibu kita itu adalah wakil Allah di dunia ini. Ya, maka dari itu hormatilah ayah dan ibumu sampai selama-lamanya. Anak-anak ibu kasihi dalam Tuhan, bagi bangsa Israel, seorang pemimpin atau raja merupakan gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Seperti hal itu, Raja Daud, dia menjadi gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, sehingga bisa menuntun bangsa Israel, dan mereka merasa aman karena mereka mengalami tahu dan sadar bahwa Allah selalu menyertai mereka melalui Raja yang memimpin mereka. Hal ini tercermin dalam semangat Raja yang memimpin mereka dalam kesetiaan kepada Allah, bukan membuat mereka menjauhkan diri dari Allah, tapi membuat mereka semakin mencintai dan setia kepada Allah. Raja Daud merupakan sosok raja yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Karena pada saat itu, Raja Daud bisa membawa bangsa Israel semakin mencintai Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga itu karena itu Daud menjadi sosok yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Anak-anak yang ibu kasihi dalam Tuhan, kepada Raja Daud Allah mengulangi janjinya sebagaimana pernah dijanjikan kepada Abraham. Ada 3 janji yang diungkapkan oleh Allah kepada Abraham. Dan dia ulangi kembali kepada Raja Daud. Yang pertama janji Allah itu adalah Allah akan menyertai umat Israel dimanapun menetap dan hidup. Menyertai artinya selalu menyertai, itu tidak pernah meninggalkan. Sepertinya halnya orang tua kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, orang tua akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Yang kedua janjinya adalah Allah akan memberikan keturunan yang besar kepada Raja Daud.
Makanya di dunia ini penuh dengan manusia, itu semua berasal dari keturunan Daud, ya. Keturunan yang besar seperti bintang-bintang di langit. Nah, kemudian Allah akan memberikan berkat kepada keturunan Daud. Berkat itu artinya kita selalu diberkati dengan hal-hal yang baik, ya, berkat yang melimpah melalui teman, melalui orang tua kita, melalui siapapun itu merupakan berkat yang Tuhan kasih buat kita. Ini adalah janji Allah kepada kita, kepada Abraham, kepada Raja Daud, dan kepada kita semua sampai hari ini. Karena itu, ketika kita ada dalam masalah, ketika kamu sedih, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik anak-anak yang Ibu kasih dalam Tuhan, Ibu rasa tentang Raja Daud ini kalian bisa paham ya, bisa memahaminya, bisa meneladani, paling tidak kamu bisa menjadi orang yang murah hati, orang yang bisa menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri ya. Pemimpin buat dirimu sendiri itu artinya kamu bisa memimpin dirimu sendiri ketika ada temanmu yang mengajak kamu berbuat yang tidak baik, kamu bisa mengatakan, kamu bisa menolak dan mengatakan tidak. Itu artinya kamu sudah berhasil memimpin diri kamu sendiri. Ya, dan jangan lupa andalkan Tuhan supaya kamu bisa menjadi pemimpin yang hebat untuk dirimu. Suatu saat kamu akan menjadi pemimpin yang hebat untuk keluargamu, pemimpin yang hebat untuk mungkin bagi bangsa dan negara. Gitu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk kalian di rumah silakan dikerjakan. Soalnya ditulis dan langsung dijawab ya. Daud adalah seorang penggembala yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Pertanyaannya, mengapa Daud yang dipilih oleh Allah? Kenapa bukan orang lain? Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat baik apa yang bisa kamu contoh dari Raja Daud. Yang ketiga, mengapa Allah membantu Daud melawan Goliat tentara Filistin? Jadi ini adalah 3 soal yang harus kamu jawab, kamu tulis dulu dan kamu kerjakan di buku ya. Dan Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang hebat, terutama untuk bisa memimpin diri mereka sendiri sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi-Mu. Sekarang semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya di rumah belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.